Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Firdaus, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan praktek mengajar mata kuliah pembelajaran berbicara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang Ibu sebut, silakan untuk mengangkat tangan dan berkata hadir agar Ibu tahu siapa saja yang hadir di pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks narasi atau cerita imajinasi. Kita akan mempelajari KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca maupun didengar. Submateri yang akan kita pelajari yaitu pengertian, unsur dari cerita fantasi, dan ciri dari cerita fantasi. Lalu, tujuan dari materi ini yang pertama, memahami pengertian teks narasi atau cerita fantasi. Yang kedua, menemukan unsur dan isi teks dari cerita narasi. Sebelum Ibu menerangkan mengenai pengertian dari teks narasi, unsur dari teks narasi, dan ciri dari teks narasi, Ibu bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Pertanyaan kedua, coba sebutkan judul cerita fantasi yang pernah kalian baca. Yang ketiga, siapakah penulis cerita fantasi yang kalian ketahui? Yang keempat, apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita-cerita yang lain? Baik anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks narasi terlebih dahulu. Apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah jenis pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan detail. Teks ini bisa didasarkan pada kejadian yang benar terjadi di dunia nyata atau berupa imajinasi. Lalu, apa sih tujuan dari teks narasi ini? Tujuan dari teks narasi ini yaitu untuk menghibur pembaca dengan alur cerita yang menarik. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui mengenai pengertian dan tujuan dari teks narasi. Selanjutnya Ibu akan menerangkan ciri-ciri dari cerita fantasi. Ada apa aja sih ciri dari cerita fantasi itu? Yang pertama, narasi merupakan cerita fiktif. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa atau alur. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian atau akhir cerita, atau yang biasa disebut dengan orientasi, komplikasi, dan reorientasi. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu tokoh dan watak tokoh. Selanjutnya ada tema atau ide dasar yang menjadi pusat pengembangan dari cerita. Yang terakhir ada amanat atau pesan yang terdapat dalam sebuah cerita yang diungkapkan oleh pengarang. Kemudian unsur-unsur dari cerita fantasi. Ada berapa sih unsur cerita fantasi itu? Yang pertama ada tema. Apa sih tema? Tema adalah ide dasar atau ide pokok yang mendasari adanya sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh ada 3. Yang pertama ada protagonis,
tritagonis, dan antagonis. Lalu ciri yang ketiga ada alur. Alur juga ada 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kemudian ciri yang keempat ada latar. Latar meliputi latar tempat, latar waktu, suasana, dan latar sosial. Kemudian yang ciri kelima, sudut pandang. Sudut pandang ada 2. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yaitu pengarang terlibat langsung dalam cerita tersebut. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita tersebut. Ciri yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah suatu pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang berisi nilai-nilai kehidupan. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari cerita fantasi, unsur dari cerita fantasi, dan ciri dari cerita fantasi. Kemudian Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari satu teks cerita fantasi yang kemudian kalian mengidentifikasi dari unsur-unsur cerita fantasi yang dimulai dari tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Kemudian anak-anak bisa mempresentasikan di pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari materi hari ini mengenai teks narasi yaitu cerita yang dikembangkan dengan secara detail dan didasarkan pada suatu kenyataan ataupun dari cerita imajinasi sendiri. Tujuan dari cerita imajinasi yaitu untuk menghibur pembaca dengan alur yang menarik. Lalu unsur-unsur yang terdapat dalam cerita narasi, yang pertama ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan mengenai teks narasi. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Untuk itu Ibu akhiri. Apabila ada kesalahan, Ibu